Bab 1781. Apakah kamu Levi? Kamu memiliki teknik yang sama dengan Levi. Mata 13 petarung peringkat 7 dipenuhi dengan teror ketika mereka berada di ambang kematian. Setelah bertarung dengan Levi, mereka mengenali tekniknya dengan sangat baik. Itu sebabnya mereka curiga bahwa pria di depan mereka adalah Levi. Pergi ke neraka. Setelah memusnahkan mereka, pria misterius yang menyamar sebagai Levi mengeluarkan sapu tangan putih bersih untuk menyekat tangannya. Matanya berkilat cemerlang saat sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Segera, dia meninggalkan Paradise Villa. Tidak ada yang menyangka bahwa upacara itu akan berubah menjadi pembantaian. Puluhan ribu prajurit terampil kehilangan nyawa mereka. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang tetap hidup, termasuk 13 petarung peringkat 7. Jika berita itu beredar, seluruh dunia pasti akan terguncang. Pemusnahan semua prajurit merupakan pukulan telak bagi dunia seni bela diri di Erudia. Para pejuang itu sendiri tidak pernah mengira malapetaka seperti itu akan menimpa mereka. Terlebih lagi, Levi tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menyamar sebagai dia dan menghabisi para pejuang ini. Penipu itu bahkan menggunakan teknik yang sama dengan miliknya. Bahkan, tidak ada yang bisa membedakan antara mereka. Lagi pula, banyak dari mereka ingin menjadikan Forlevia sebagai murid mereka, jadi mereka berselisih dengan Levi. Dia pasti punya motif untuk melakukannya. Selain itu memang tekniknya. Karena semua orang yang hadir telah menendang ember, tidak ada saksi sama sekali, jadi semua bukti menunjuk Levi sebagai pelakunya. Yang paling penting, meskipun upacara pemuridan adalah peristiwa besar, tidak ada orang luar di sana untuk melihat apa yang terjadi, karena semua peserta adalah pejuang yang kuat, dan tidak mungkin ada orang yang bisa mendekat. Tidak dapat disangkal bahwa Levi telah melakukan ini, karena seseorang telah merencanakan semuanya. Tak lama setelah pria misterius itu meninggalkan Paradise Villa, sekelompok pria tiba. Mereka adalah Aula Kardinal yang terkenal, yang bertanggung jawab mengordinasikan Eragon. Sebagai organisasi seni bela diri paling berpengaruh di Erudia, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan yang berhubungan dengan seni bela diri di sini. Sekarang setelah sesuatu yang tidak biasa muncul pada upacara pemuridan, para prajurit dari The Cardinal Hall adalah yang pertama bergegas. Ada 4 dari mereka, yang nama kodenya adalah Kaiden, Jabez, Geralt, dan Zelda. Begitu mereka melangkah ke Paradise Villa, mereka dikejutkan oleh apa yang mereka lihat. Apa yang terjadi di sini? Mengeluarkan napas keheranan, semua orang mulai melihat sekeliling. Mereka semua sudah mati. Tak satu pun dari mereka selamat dari ini. Petik 2. Betapa menakutkan. Mereka semua terbunuh dalam satu gerakan, termasuk pejuang peringkat 7. Petik 2. Namun, mereka menjadi lebih heran setelah melihat lebih dekat. Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat keluarga Levi? Mereka adalah pusat upacara pemuridan, tanya pria setinggi 2 meter itu, Kaiden. Jabez yang botak menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melihat satupun dari mereka. Geralt, yang berpakaian putih, berkata tanpa ekspresi dengan wajah datar, Levi dan keluarganya tidak ada di sini. Satu-satunya wanita di antara mereka, Zelda, berteriak kaget, aku menemukan sesuatu. Apa itu? Ketiga pria itu langsung mengelilinginya. Mereka semua mati dengan cara yang sama. Wajah menarik Zelda berubah muram. Apakah itu berarti mereka dibunuh oleh orang yang sama? Kaiden bertanya. Itu benar. Mereka dibunuh oleh orang yang sama menggunakan teknik iblis. Beberapa hari yang lalu, Eragon memberitahu kami bahwa teknik yang digunakan Levi sama persis dengan Fury Demon, cibir wanita itu. 3 orang lainnya terus memeriksa mayat-mayat itu. Ekspresi Geralt tetap acuh tak acuh. Iya, itu memang sama dengan teknik Fury Demon. Ya kau benar, itu dia. Mereka melompat ke kesimpulan sekaligus. Saling bertukar pandang, keempatnya berbagi pikiran yang sama. Menurut berita, para penjahat itu menganggap Levi sebagai kepala mereka. Dia bahkan telah menyelamatkan mereka sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah iblis baru. Oleh karena itu, kita dapat yakin bahwa Levi adalah orang yang menghabisi mereka. Bab 1782. Tidak dapat disangkal, semua petunjuk dan bukti menunjukkan bahwa Levi adalah pembunuhnya. Tidak ada bukti bahwa orang lain melakukannya. Tidak sulit menebak motifnya melakukan pembantaian ini. Orang-orang ini sangat ingin memiliki putrinya sebagai murid mereka, jadi dia membunuh mereka semua karena marah.
Selain itu, iblis seperti dia sering emosional dan tidak terduga. Dia bahkan mungkin melakukan hal-hal tertentu tanpa alasan. Benar, tidak diragukan lagi, Levi lah yang melakukannya. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan seperti itu untuk memusnahkan semua orang dan 13 petarung peringkat 7 dalam beberapa menit. Benar, ini dia. Itu pasti Levi. Keempat prajurit segera membuat penilaian. Zelda bahkan mengumpulkan semua bukti. Sebelumnya, Eragon mengingatkan The Cardinal Hall untuk mengawasi Levi karena identitasnya yang unik. Ya, kami tidak mempermasalahkannya saat itu. Tapi ternyata Raja Mahkota adalah iblis besar. Seberapa menakutkan itu. Saya tidak bisa membayangkan ancaman yang akan dibawanya ke dunia seni bela diri di Erudia, komentar Zelda. Ngeri, semua orang berkeringat dingin mendengar kata-katanya. Kamu benar, lihat, dia bergerak, dan itu menyebabkan kehancuran di Erudia. Selain itu, semua bawahannya adalah penjahat. Masing-masing dari mereka adalah bom waktu yang berdetak. Akan menjadi malapetaka jika ada masalah, yang lain setuju. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Jabez bertanya dengan prihatin. Pertama, hancurkan semua bukti dan jaga kerahasiaannya di sini. Biarkan tidak ada yang tahu tentang ini dan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kedua, laporkan ini ke The Cardinal Hall dan Eragon. Mereka akan memutuskan bagaimana menangani masalah ini, karena kami tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, usul Kaiden. Mereka berempat segera menjalankan rencana itu. Ngomong-ngomong, apakah kamu lupa mengapa kita datang ke sini hari ini? Zela mengingatkan. Oh, benar, kami di sini untuk menilai Putri Levi, potensi Forlevia. Ekspresi kesadaran melintas di wajah mereka. Aula Kardinal datang jauh-jauh ke sini hanya untuk Forlevia. Publik mungkin tidak percaya apa yang dikatakan The Manifest Court tentang potensinya, tetapi The Cardinal Hall sangat percaya akan hal itu. Itulah mengapa mereka dikirim ke sini untuk mencari tahu betapa berbakatnya Forlevia. Sebenarnya, mereka seharusnya membawanya kembali ke The Cardinal Hall. Dengan bakatnya, hanya segelintir orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya sebagai murid mereka. Karena itu, kemungkinan besar dia akan bergabung dengan The Cardinal Hall atau Eragon. Sepertinya kita harus membawa Forlevia ke The Cardinal Hall. Ayahnya adalah iblis besar. Akan menjadi bencana besar jika dia dibesarkan menjadi iblis lain. Betapa menakutkan. Mengapa iblis sebesar dia memiliki putri yang sangat berbakat? Ini benar-benar tidak adil. Mata Kaiden berkedip. Baiklah, sepertinya misi ketiga kita di sini hari ini penting, untuk membawa Forlevia ke The Cardinal Hall. Pada akhirnya, The Cardinal Hall memberlakukan pemadaman total informasi atas insiden ini sebelum berita mulai menyebar. Bahkan Levi dan Floyd tidak tahu apa-apa tentang itu. Tidak ada orang lain yang tahu tragedi seperti itu telah terjadi dan membawa kerugian yang signifikan bagi dunia seni bela diri di Erudia. Itulah yang ingin dicapai oleh orang-orang yang mengatur Levi. Akibatnya, ini menyebabkan hubungan buruk antara Levi dan Eragon. Sementara itu, keluarga Lopez dan Black masih sepenuhnya larut dalam kegembiraan karena Forlevia terlahir sebagai anak berbakat. Levi tidak tahu bahwa dia dicap sebagai iblis besar karena kejadian yang tak terduga dan mengerikan itu. Sementara itu, Kaiden dan timnya bertemu dengan anggota Dewan Dragonites. Apa? Dragonite terkejut dengan berita itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami benar-benar ingin membela Levi, tetapi kebenarannya tidak dapat disangkal. Tunggu saja. Dia pasti akan bergerak lagi. Siapa penguasa Levi, iblis api yang baru saja kamu sebutkan? Dragonite bertanya. Bab 1783. Menurut The Cardinal Hall, dikatakan bahwa Levi telah mengejar Viridimen. Saat dia menerapkan tekniknya, para penjahat dan Eragon langsung mengenali mereka, saat mereka melihat kemiripan antara dia dan Viridimen. Iblis utara sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan iblis berapi-api. Bahkan The Cardinal Hall dan Eragon takut padanya. Tidak heran para Dragonite penasaran tentang siapa dia. Dia adalah dewa pembantaian tertinggi yang menduduki puncak daftar permata. Para anggota Aula Kardinal tersentak ngeri. Rupanya, Cirrus memang menakutkan bagi mereka. Di mana dia sekarang? Salah satu Dragonite bertanya. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang, termasuk The Manifest Court. Sepertinya Cirrus masih hidup dan telah mengajari Levi tekniknya. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menghampiri kita, Zelda mencibir.
Iya itu betul. Yang benar dan yang jahat selalu tidak cocok. Tidak peduli berapa banyak Levi telah berkontribusi Erudia, dia masih pewaris dari Cirrus. Siapa yang akan bisa menghentikannya jika dia bertindak satu hari? Kamu benar. Putrinya mungkin dibesarkan menjadi iblis lain. Namun, orang-orang naga memiliki kepercayaan pada Lewi. Tapi aku masih percaya pada Raja Mahkota. Kamu harus percaya padanya. Iya, terlepas dari teknik jahatnya, hatinya selalu murni. Iya, kami mempercayai Raja Mahkota. Mendengar Dragonites mengungkapkan keyakinan mereka tak tergoyahkan di Levi secara bersamaan, para anggota Kardinal Balai yang tertegun, karena mereka tidak diharapkan semua orang untuk menghormati Levi begitu banyak. Meskipun ada bukti kuat, mereka tetap tak tergoyahkan. Ini marah Kardinal Hall. Baiklah, kalian harus menghindari ini. Ya, kamu tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Dengarkan, kita harus merahasiakan ini. Terlebih lagi, kita harus menyembunyikan Levi. Aula Kardinal memutuskan untuk menangani masalah ini sendiri. Meskipun demikian, Levi masih tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran The Cardinal Hall dan Eragon. Yang terakhir berencana untuk mengamati gerakan pria itu baru-baru ini untuk melihat apa langkah selanjutnya. Selain itu, mereka bertujuan untuk membawa Forlevia masuk dan membiarkan The Cardinal Hall membesarkannya, jadi dia tidak akan tumbuh menjadi iblis. Segera, beberapa hari berlalu dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Saat itu, orang-orang datang mencari Evis satu demi satu. Tetapi bahkan tidak ada satupun yang muncul sekarang. Petik 2. Iya, menilai dari bakat Evi, seharusnya ada lebih banyak orang yang mendekati kita demi dia. Keluarga Lopez dan Black tidak bisa menerima perubahan mendadak ini. Setelah upacara pemuridan, seolah-olah popularitas Forlevia telah turun dalam semalam. Semua orang sepertinya telah melupakannya dan berhenti mencarinya. Hanya Levi yang senang dengan hasil seperti itu. Saya senang dengan situasi saat ini. Sebaiknya tidak ada yang mengganggu atau mencoba mengambil Evi sebagai murid mereka. Ternyata intimidasi yang saya buat selama upacara pemuridan efektif. Bagaimanapun, saya telah mengalahkan 13 prajurit peringkat 7. Mereka yang tahu tentang ini tidak lagi memiliki keberanian untuk datang ke Forlevia. Namun demikian, sedikit yang Levi tahu bahwa orang-orang itu telah kehilangan nyawa mereka. Tidak ada yang berani mengambil Forlevia sebagai murid karena tekanan dari The Cardinal Hall dan Eragon. Tidak ada alasan lain yang terlibat. Di suatu tempat di Erudia, sekelompok orang berkumpul secara rahasia. Kami telah menghancurkan dunia seni bela diri di Erudia dalam pertempuran di Paradise Villa. Ayo luncurkan serangan lain yang lebih besar. Pemimpin itu terkekeh. Apakah kita akan mengandalkan bantuan Levi lagi? Seseorang bertanya. Tentu saja, kita hanya bisa menyelesaikan misi dengan bantuannya. Bab 1784. Kami mengandalkanmu lagi. Semua orang memandang pria di sudut. Dia adalah orang yang menyamar sebagai Levi selama pembantaian di Paradise Villa. Baik, jawab pria itu lemah. Benar, ayo selesaikan ini secepatnya. Mereka datang dengan rencana yang akan mengguncang seluruh bangsa. Pada saat yang sama, Jared juga akan memulai dengan rencananya sendiri. Karena dia telah memastikan bahwa Levi tidak mengawasinya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Segera saya akan mendapatkan otorisasi untuk lab nomor 1. Itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk eksperimenku yang sempurna. Jared tertawa gila. Dia ingin menyelesaikan eksperimennya di lab nomor 2, tapi itu dihancurkan oleh Levi dan Winona. Berkat itu, Jared berubah pikiran. Sekarang, dia ingin menyelesaikan rencana gilanya menggunakan lab nomor 1. Lab nomor 1 adalah laboratorium terbaik di basis pelatihan. Jika Jared bisa menggunakannya untuk keuntungannya, itu akan meningkatkan peluang keberhasilan eksperimennya. Bahaya mendekat dengan cepat, dan juga diam-diam. Namun, hal itu tak luput dari pandangan Levi. Dia adalah pria yang tajam, jadi dia tahu semakin tenang, semakin buruk badainya. Itu terlalu tenang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Levi bahkan memeriksa ulang di mana-mana untuk melihat apakah dia melewatkan sesuatu, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak terlalu memikirkan kasus Forlevia, karena dia pikir semua orang tidak akan melakukan apapun padanya berkat kekuatannya yang luar biasa. Pada suatu hari yang cerah, Levi sedang berbicara dengan West Skylord tentang kejadian baru-baru ini ketika seseorang dari The Cardinal Hall datang untuknya.
Kunjungan mereka mengejutkan Levi, tentu saja. Aula Kardinal dan Eragon adalah pembela terbaik bangsa, dan mereka juga menyimpan semua kekayaan dan rahasia negara. Dia bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini untuknya. Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tanya Levi. 4 dari The Cardinal Balai melotot Levi hati-hati. Akhirnya, Kaiden melangkah. The Crown King, saya berasumsi. Kami di sini untuk hal Anda anak yang sederhana. Zelda menjelaskan, kami telah memutuskan untuk melatih anak Anda, jadi kami di sini untuk melihat apakah dia siap untuk itu. Tidak perlu untuk itu. Aku bisa melatihnya sendiri. Penolakan itu membuat Kaiden dan timnya kesal, tetapi juga membuat mereka khawatir. Jika mereka tidak bisa melatih Forlevia secara pribadi, dia mungkin akan menjadi ancaman bagi mereka pada akhirnya. Tetapi sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, seseorang berteriak, mengapa tidak? Itulah tempat terbaik yang bisa dilakukan Evie. Keluarga Lopez dan Black mendengar apa yang terjadi, jadi mereka datang dengan marah, memelototi Levi. Korra dan yang lainnya dengan cepat mendatangi Kaiden dan timnya. Kamu akhirnya di sini. Akhirnya. Aula Kardinal dan Eragon bukan rahasia lagi untuk saat ini. Semua orang tahu betapa kuatnya mereka, jadi mereka ingin Forlevia bergabung dengan organisasi. Namun, mereka tidak cukup istimewa untuk berhubungan dengan salah satu organisasi. Itulah mengapa mereka berada di atas bulan untuk melihat The Cardinal Hall mengunjungi mereka. Kami di sini untuk anak itu. Di mana dia? Zelda bertanya. Zoe, bawa Evie ke sini. Beberapa saat kemudian, Zoe kembali dengan Forlevia, dan orang-orang dari The Cardinal Hall mulai menguji bakat Forlevia. Aula Kardinal memiliki cara yang bisa mereka gunakan untuk menguji bakat seseorang. Sebagian besar waktu, mereka yang memiliki bakat untuk berkultivasi akan dibagi menjadi 9 kelas. Bakat kelas keempat atau kelima akan menjadi penemuan yang langka, sedangkan kelas keenam atau ketujuh akan menjadi pembudidaya epik. Bakat kelas 8 bahkan lebih langka dari itu, terkadang hanya muncul sekali dalam 1 milenium. Meskipun mereka tahu Forlevia adalah seorang kultivator berbakat, tidak ada yang mempersiapkan mereka untuk apa yang akan mereka lihat. Yang mengejutkan semua orang, Forlevia adalah talenta kelas 9, kelas tertinggi dari kultivator berbakat di dunia. Dengan kata lain, The Manifest Court benar. Mereka tidak melebih-lebihkan bakat Forlevia. Bahkan, mereka mungkin meremehkannya. Bakat Forlevia saja sudah cukup untuk mendapatkan tempat di daftar batu. Semua orang mengira dia hanya bakat kelas 7 paling banyak, tetapi dia menghancurkan harapan semua orang. Benar, aku akan membawa anak ini kembali bersamaku. Dia akan dilatih di bawah The Cardinal Hall. Kaiden dan timnya ingin melihat lebih banyak sebelum mereka menelepon, tetapi setelah mereka menyadari bakat terpendam Forlevia, dia tahu tidak ada yang akan menolak keputusannya. Saya keberatan. Bab 1785. Keluarga Lopez dan Black sangat gembira dengan berita itu, tetapi keberatan Levi menghapus senyum dari wajah semua orang. Termasuk yang dari The Cardinal Hall. Itu seharusnya menjadi acara yang membahagiakan, tapi Levi merusaknya untuk mereka. Kau keberatan. Mengapa? Apakah Anda memiliki tempat yang lebih baik dalam pikiran? Salah satu yang lebih baik daripada The Cardinal Hall. Seseorang dari dua keluarga bertanya. Untuk itu, Levi menjawab dengan dingin, aku bisa mengajarinya sendiri. Dia putriku, jadi akulah yang akan melindunginya. Bukan organisasi seperti The Cardinal Hall. Tapi Evie tidak bisa tumbuh jika kamu menjaganya tetap aman selamanya. Aku tidak ingin dia tumbuh tidak berguna. Dia harus melewati beberapa rintangan sendirian. Itulah satu-satunya cara dia bisa tumbuh, bantah Zoe. Zoe benar, dan itu membuat Levi berpikir. Dia bersedia melindungi keluarganya selamanya jika dia bisa, tetapi Forlevia akhirnya harus tumbuh dewasa. Dia berbeda dari anak-anak lain, jadi dia ditakdirkan untuk menempuh jalan kultivator. Jika dia menjaganya di sisinya selamanya, itu akan menghambat pertumbuhannya. Namun, Levi belum bisa memberikannya ke The Cardinal Hall. Dia masih khawatir. Dia tidak memiliki kendali penuh atas The Cardinal Hall, jadi jika sesuatu terjadi pada Forlevia, dia tidak akan bisa menemuinya tepat waktu. Benar, dia memang mengirim Forlevia ke Wildefield, tetapi tempat itu berada di bawah kendali penuhnya. Namun, situasi ini berbeda. Ini adalah keputusan kami, Raja Mahkota. Dan itu adalah perintah.
Tanyakan kepada Dragonites apakah Anda tidak mempercayai kami. Mereka akan membawa Forlevia bersama mereka. Namun, Zelda tidak agresif. Dia membujuk Levi dengan lembut, kamu tidak perlu khawatir, Raja Mahkota. Putri Anda sangat berbakat. Kami berjanji dia akan mendapatkan perawatan terbaik di The Cardinal Hall, dan dia akan berada di daftar prioritas utama kami. Evie akan memimpin bangsa di masa depan. Geralt telah tinggal diam sepanjang waktu, tapi ia akhirnya angkat bicara, The Cardinal Balai adalah organisasi terkuat di Erudia. Tidak sebuah sekte tunggal dapat membandingkan dengan kami. Dan dengan cara berbakat putri Anda, tidak ada yang akan menyakitinya. Levi, keberatanmu diveto. Evie harus dilatih di The Cardinal Hall. Keluarga Lopez dan Black mulai memarahi Levi, sementara Zoe menatapnya. Dia bisa memahami perasaannya, tetapi dia tahu mereka harus melepaskan putri mereka. Levi, kita tidak bisa melindunginya selamanya. Dia harus tumbuh dan melindungi dirinya sendiri. Itu untuk yang terbaik. Levi tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin membiarkan putrinya pergi, tetapi The Cardinal Hall dan Dragonites telah mengeluarkan perintah. Belum lagi istri dan keluarganya menekannya, dan dia juga harus memikirkan masa depan Forlevia. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagus, dia bisa pergi, tapi hanya untuk sementara. Jika saya tahu dia dilecehkan di sana, saya akan membawanya pulang. Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Levi akhirnya menyerah. Tidak apa-apa bagi kami. Dia akan diberi waktu untuk beradaptasi. Kami akan membawanya pergi sekarang jika tidak ada yang lain. Kaiden dan timnya sedang terburu-buru untuk membawa Forlevia pergi, tetapi karena mereka datang tiba-tiba, tidak ada yang siap untuk ini. Beri kami waktu sebentar. Kami ingin mengucapkan selamat tinggal pada Evie. Semua orang mulai mengucapkan selamat tinggal pada Forlevia. Zoe adalah orang kedua yang terakhir dalam antrean, dan dia menangis saat mengucapkan selamat tinggal. Levi adalah yang terakhir, dan dia menangis. Forlevia adalah anak yang baik, jadi dia menenangkan ayahnya. Levi tahu dia tidak bisa menangani perpisahan, jadi dia pergi lebih awal. Lagi pula, dia tidak ingin melihat putrinya pergi. Jadi dia berdiri di luar kediaman dan mulai merokok, tetapi beberapa menit kemudian, Kaiden, timnya, Zoe, dan semua orang mengelilinginya. Serahkan anak itu, Levi. Mereka berteriak padanya. Hah? Levi terperangah. Apa-apaan? Evie ada di kamar tidurnya. Aku tidak membawanya, sembur Levi. Omong kosong *T. Dia hilang. Aku tahu kau menyembunyikannya di suatu tempat. Bab 1786. Jabez menggeram pada Levi, menatapnya tajam. Ya, kami tahu Anda memilikinya. Jangan berpura-pura bodoh. Kau orang terakhir yang mengantarnya pergi. Dia menghilang tepat setelah itu. Di mana kamu menyembunyikannya? Anda tidak bisa membawanya pergi hanya karena Anda tidak ingin dia bergabung dengan The Cardinal Hall. Hampir semua orang meneriaki Levi, tapi mari kita putar waktu sedikit untuk melihat apa yang terjadi. Setelah Levi mengucapkan selamat tinggal pada Forlevia, Kaiden dan timnya pergi ke kamar untuk menjemput Forlevia. Namun, dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Semua orang membuat sapuan cepat di sekitar Manor, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Semua orang langsung berpikir bahwa Levi telah menyembunyikan Forlevia. Bagaimanapun, dia adalah orang terakhir yang mengucapkan selamat tinggal, dan Forlevia pergi tepat setelah dia keluar dari ruangan. Itu membuatnya menjadi tersangka utama. Zoe memelototi Levi, kesal dan kecewa. Aku tahu kamu tidak ingin dia pergi. Saya berbagi sentimen, tetapi dia layak mendapatkan ini. Tidak ada gunanya mengurungnya di dalam sangkar. Anda sebaiknya menyerahkannya, atau yang lain. Petik 2. Orang lain mendesak Levi, tangan Evie lebih. Mereka berada dalam kembali terburu-buru untuk The Cardinal Hall. Kaiden dan timnya sangat marah, tetapi mereka takut dengan kekuatan Levi, jadi mereka belum melakukan apa-apa. Semua orang memelototi Levi, memintanya untuk menyerahkan Forlevia. Namun, orang yang dimaksud bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi, jadi interogasi yang tiba-tiba itu mengejutkan. Butuh waktu hampir 1 menit, tapi dia akhirnya tahu apa yang terjadi. Kesadaran bahwa putrinya hilang membuat tubuhnya gemetar karena marah, dan dia mengepalkan tinjunya. Apa yang baru saja Anda katakan? Evie hilang. Oh,
dia masih berpura-pura bodoh. Jatuhkan tindakan. Kami tahu Anda memilikinya. Zoe mengangkat suaranya, ya, dia hilang. Jika kamu menyembunyikannya, tolong serahkan dia sekarang. Levi hampir pingsan setelah mendengar konfirmasi dari Zoe, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap sadar. Sial, 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 sial. Seseorang membawanya pergi di bawah hidung kita. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan kemudian Levi pergi seperti angin, membuat semua orang bingung. Apa yang dilakukannya? Dia masih belum menyerahkannya. Tahan di sana, Levi. Levi terus mencari Forlevia. Setelah memindai cepat daerah sekitarnya, dia melihat sisa-sisa energi khusus jauh di dalam hutan. Rupanya, Forlevia diculik. Tim prajurit rahasia Levi dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, tetapi mereka juga tidak menemukan apapun. Karena Levi sendiri ada di sana, dia memposisikan timnya agak jauh, jadi jika musuhnya kuat, mereka mungkin akan lolos begitu saja tanpa ada yang menyadarinya. Dan kasus ini adalah contoh terbaik. Bahkan dengan Levi dan para prajurit dari The Cardinal Hall di Manor, musuh masih berhasil membawa Forlevia pergi. Sialan, aku ceroboh. Dia memukul dahinya. Dia meninggalkan Forlevia sendirian karena dia tidak tahan melihatnya pergi, tapi itu memberi musuh kesempatan. Siapa yang membawa Evie pergi? Levi meraung ke langit yang tinggi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan Forlevia diculik meskipun dia sudah sangat berhati-hati dengannya. Meskipun dia tidak tahu siapa pelakunya, satu hal yang pasti, musuh pastilah organisasi yang kuat. Jika tidak, mereka tidak mungkin mengambil Forlevia di bawah hidung The Cardinal Hall. Jadi begitu, mereka sudah menunggu untuk ini membuka waktu yang lama sekarang. Cardinal Hall kedatangan memberi mereka kesempatan yang tepat yang mereka butuhkan. Di mana Evie? Serahkan dia. Semua orang mulai meneriakinya, membuatnya kecewa. Evie diculik, dan kau masih berpikir akulah yang menyembunyikannya. Bab 1787. Hilangnya Forlevia mengguncang Levi sampai ke intinya, tapi semua orang tidak peduli. Tidak, mereka tidak tahu, jadi mereka terus berteriak dan berteriak padanya. Jika mereka bukan keluarganya, Levi pasti akan melepaskan mereka saat itu juga. Dia memelototi Kaiden dan timnya. Putriku diculik. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu idiot. Dia diculik. Semua orang terkejut, tapi kemudian Kaiden mencibir. Mustahil. Maksudmu mereka membawanya tepat di bawah hidung kita. Kamu pikir kami bodoh? Jabez memelototi Levi dengan arogan. Ya, kami semua berada di Manor. Dia hanya berjarak 100 meter dari kami. Anda bermaksud memberitahu kami bahwa mereka menculiknya bahkan dalam kondisi itu. Sadarlah. Mereka benar. Anda meremehkan kami. Musuh tidak mungkin membawanya pergi bersama kita di sana, Zelda setuju. Geralt menatap Levi dengan dingin. Tidak ada yang bisa membawanya di bawah pengawasan kita. Belum lagi kami juga tidak memperhatikan mereka. Kamu berbohong. Iya, hanya ada satu kemungkinan di sini. Anda menyembunyikan anak itu dan menyalahkan orang lain untuk itu, Kaiden menuduh Levi. Levi adalah orang terakhir yang melihat Forlevia, dan mereka tahu dia adalah Raja Mahkota. Dengan seberapa kuat dia, mudah untuk menyembunyikan Forlevia di suatu tempat. Levi menyeringai. Kamu tahu mengapa mereka berhasil membawanya pergi di bawah hidungmu. Karena kamu sampah. Kalian semua. Kamu kecil. Geralt menggertakkan giginya, pembunuhan membengkak di dalam dirinya. Semua orang bersikuku bahwa Levi telah menyembunyikan Forlevia, karena buktinya sudah jelas, seperti pembantaian di Paradise Villa. Saya tidak punya waktu untuk ini. Aku akan mencari Evie. Levi mengabaikan semua orang dan hendak pergi. Tapi Geralt menghentikannya. Kamu pikir kamu bisa pergi? Minggirlah dari jalanku atau aku akan melepaskanmu. Pembunuhan di mata Levi hampir gamblang. Jauhi dia, Geralt. Kaiden memberitahu Geralt, dan dia mundur dengan enggan. Kenapa kau menghentikanku? Aku tidak akan kalah darinya. Dan aku meminta kalian mendukungku. Geralt tidak mengira dia akan kalah dari Levi, meskipun Levi cukup kuat untuk masuk ke daftar permata. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat dari keempatnya, dan dia jauh lebih kuat daripada petarung peringkat 7. Sebaiknya kita tidak melewatinya. Jika kita memojokkannya, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Kaiden menjelaskan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Awasi dia dengan baik. Selama kita mengikutinya,
dia akan membawa kita ke gadis itu, perintah Kaiden. Jangan khawatir, kami akan membuatnya menyerahkan Evie. Zoe, pastikan dia menyerahkan Evie padamu, mengerti? Keluarga Lopez dan Black berusaha membuat para petarung bahagia, tetapi mereka menolak tawaran itu. Tidak perlu untuk itu, kita bisa menangani ini sendiri. Dan mereka pergi. Levi akan bertindak segera. Hanya ada satu alasan sederhana ia menolak untuk membiarkan cuti gadis dengan kami. Dia tidak ingin dia tumbuh sebagai pejuang yang benar. Itu sebabnya ia ingin membesarkannya sendiri, Kaiden dianalisis. Kita perlu mengawasi dia dan mengambil gadis kembali. Ini penting. Kami butuh cadangan. Levi adalah orang yang sulit untuk dipecahkan. Oke, mari hubungi The Cardinal Hall dan beritahu mereka apa yang terjadi. Setelah Levi pergi, dia segera menghubungi bawahan lamanya dan menyuruh mereka mencari Forlevia. Dia bahkan mengirim antek-antek terkuatnya hanya untuk menemukan putrinya yang hilang. Dia panik, tetapi hikmahnya adalah bahwa musuh menculik Forlevia alih-alih membunuhnya secara langsung. Jelas, mereka punya rencana sendiri. Mungkin target mereka yang sebenarnya adalah aku. Pikiran itu sedikit meredakan kepanikannya. Pada saat yang sama, Forlevia dibawa ke suatu tempat di Erudia. Ketika dia tiba di tempat, mereka muncul. Lebih penting lagi, orang-orang itu. Bab 1788. Levi telah melihat kelompok pria ini sebelumnya. Saat itu, di pemakaman dekat kota Verlake, ada beberapa samurai Raisonia di antara keluarga Tate. Ketika mereka menabrak Levi, tatapan aneh melintasi wajah mereka. Segera, mereka memaksa keluarga Tate untuk meminta maaf. Pada saat itulah Levi menyadari kelompok pria ini mungkin memiliki motif tersembunyi, jadi dia menginstruksikan West Skylord untuk mengirim anak buahnya untuk mengawasi mereka. Namun demikian, sampai sekarang, mereka tidak menunjukkan perilaku yang tidak biasa, sehingga penguasa langit barat hanya bisa terus mengamati mereka. Yang benar adalah bahwa orang-orang ini adalah dalangnya, tetapi bukan pelaksananya. Itulah mengapa mereka tidak bergerak, dan penguasa langit barat tidak menemukan apapun. Padahal, merekalah yang merencanakan tragedi di Paradise Villa. Sekarang mereka mengirim seorang prajurit yang kompeten untuk menculik Forlevia. Terima kasih, Okano. Semua orang membungkuk pada siluet yang berdiri dalam cahaya redup. Dia tidak lain adalah Okano Yuichiro, yang julukannya adalah Shadow Samurai, karena pria itu memang seperti bayangan yang tidak mencolok. Selain ilmu pedang Raisonia, dia fasih dalam ninjutsu. Tidak ada yang bisa melihatnya ketika dia bersembunyi. Dimanapun itu, dia mampu menyamarkan dirinya dengan sempurna, menyatu dengan sekelilingnya. Pria itu mirip dengan kepala dewa pemusnah, Silet, yang dibunuh Levi di Sarain. Namun, dalam hal ninjutsu, Okano jelas lebih baik dalam hal itu. Silet terampil dalam pembunuhan, sementara kekuatan Okano tidak terlihat. Oleh karena itu, Kaiden dan ketiga prajurit lainnya tidak merespon sama sekali ketika dia menculik Forlevia. Bahkan Levi, yang berada lebih jauh, tidak menyadarinya juga, karena dia tidak merasakan fluktuasi energi. Misi saya selesai. Sisanya terserah padamu. Okano segera pergi. Beberapa samurai Raisonia melirik Forlevia sebelum berkata serempak, baiklah, mari kita mulai. Di sisi lain, Levi sudah lama memiliki firasat bahwa orang-orang Raisen ini tidak berbuat baik, tetapi dia tidak pernah mengira mereka akan melakukan tindakan berani seperti itu. Sebenarnya, mereka ada di sini untuknya. Sementara itu, Levi telah mengerahkan semua tenaga yang dimilikinya. Seluruh Erudia mencari Forlevia dengan panik. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menjadi cemas, dia duduk, mencoba menenangkan diri. Namun, hatinya masih dipenuhi dengan keraguan. Pria itu hampir tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Sebersit penyesalan menyelimuti dirinya. Saya seharusnya memasang pelacak lokasi di Forlevia. Kalau begitu aku pasti sudah tahu keberadaannya sekarang. Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Saya pasti akan menanamkan chip lagi setelah menyelamatkannya. Pada saat yang sama, Kaiden dan timnya masih memata-matai Levi. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika putrinya hilang? Jabez menggerutu sambil menatap Levi, yang sedang bermeditasi dengan tenang. Itu menunjukkan putrinya tidak hilang. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya, mereka tidak bisa lagi menahan diri dan muncul di depan pria itu. Levi, kamu mengatakan bahwa putrimu telah diculik,
namun kamu duduk di sini dengan sangat tenang. Bukankah seharusnya Anda mencari tinggi dan rendah untuknya? Zelda diinterogasi. Dengan mata terpejam, Levi menjawab, ini bukan urusanmu. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi enyahlah. Sikapnya yang sombong membuat marah mereka berempat. Mereka belum pernah diperlakukan begitu kasar sebelumnya. Sebagai organisasi seni bela diri paling berpengaruh di Erudia, mereka berada di atas semua aturan. Bahkan Dragonites tidak memiliki otoritas atas mereka. Beraninya dia berbicara kepada kita seperti ini dan meminta kita untuk enyah. Apakah dia memiliki keinginan kematian? Biarkan aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, Levi. Menyerahkan putri Anda ke kami. Jika tidak, saya akan membuatnya dengan paksa. Aku sudah ditoleransi Anda cukup lama. Geralt hendak menerkam pria itu. Dia selalu ingin menantang Kalamaster. Ledakan. Tiba-tiba, mata Levi terbuka. Potong omong kosong dan lanjutkan. Bab 1789. Levi belum pernah merasa begitu jengkel sebelumnya, tapi Geralt dan Kaiden terus mengoceh di sekelilingnya. Niat membunuh untuk mengambil nyawa mereka mengalahkannya. Aku akan menjatuhkan mereka berempat. Kaiden dan dua lainnya ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Suasana tegang, dan pertempuran akan segera meletus di antara mereka. Geralt dipenuhi kegembiraan saat dia terkikik, saya ingin melihat seberapa kuat seorang pejuang di 20 teratas di daftar permata. Aku bisa menghabisimu dalam satu pukulan. Mengepalkan tinjunya, Levi hendak melemparkan pukulan. Bum bum bum. Saat pria itu mengangkat tinjunya, tanah bergetar hebat, dan angin kencang bertiup. Momentum yang menindas dan tangguh menghantam Geralt. Ekspresi Kaiden dan yang lainnya mengeras. Prajurit daftar permata tidak diragukan lagi sangat kuat. Bahkan wajah Geralt berkerut karena heran, tetapi dia semakin bersemangat. Semakin kuat Levi, semakin dia tertarik. Geralt sedang mempersiapkan dirinya untuk menggunakan teknik terkuatnya, bertekad untuk bersaing dengan Levi. Pada saat itu, Dewa Langit Barat bergegas ke arah mereka. Tuan, saya mendapat kabar. Dia berteriak. Pertempuran segera berhenti. Mendengar itu, Levi tiba-tiba menarik tinjunya dan pergi bersama West Skylord. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lain kali, kata Levi kepada Geralt tepat sebelum pergi. Yang terakhir marah dengan kata-katanya. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Aku curiga dia menghindariku karena takut, Geralt menggeram. Keempatnya saling bertukar pandang. Apakah begitu? Apa dia benar-benar takut pada kita? Mereka tidak dapat menemukan alasan lain, karena mereka yakin bahwa Forlevia tidak hilang, tetapi Levi menyembunyikannya. Mari kita ikuti dia dan lihat apa yang dia lakukan. Sementara itu, Levi dan West Skylord tiba di markas pelatihan di Northampton. Tuan, kami baru saja mengetahui bahwa seseorang membawa Forlevia ke sebuah pulau di Eastford of Erudia. Mereka akan mencari master untuknya di depan umum. Alis Levi menyatu. Siapa yang memberi mereka hak untuk mencari tuan untuk putriku? Apakah mereka mendapat persetujuan saya? Itu benar. Mereka mengumumkan bahwa siapapun yang menawarkan harta paling berharga dapat menerima Forlevia sebagai murid. Kata-kata West Skylord mengejutkan pria itu. Ekspresinya berubah drastis. Apa, beraninya mereka mengambil putriku sebagai murid mereka dengan cara yang begitu memalukan? Mereka menekan tombol saya. Suasana permusuhan terpancar dari Levi memenuhi atmosfer. Semua orang di sekitarnya merasa tercekik dan kehabisan napas. Auranya yang membatu dan membunuh begitu luar biasa sehingga Kaiden dan timnya ketakutan ketika mereka datang. Aura yang menakutkan. Bukankah ini iblis? Itu adalah pertama kalinya mereka merasakan aura permusuhan Levi. Sekarang mereka bahkan lebih yakin bahwa dia adalah iblis besar. Jika kita tidak menyingkirkan iblis ini, Erudia pasti akan berada dalam kekacauan suatu hari nanti. Mata Geralt bersinar dengan kebencian dan kilatan mematikan. Di pangkalan pelatihan, Levi berteriak dengan marah, selidiki masalahnya sekarang. Cari tahu di mana pulau itu dan waktu acaranya. Selesaikan sekarang. Mereka benar-benar membuatku tersinggung kali ini. Aku ingin mereka mati, tidak peduli siapa mereka. Levi diliputi amarah. Bagaimana saya tidak marah ketika putri saya diperlakukan seperti ini? Semua orang bergerak dan mencarinya. Levi kemudian meminta Floyd dan tim of Secret Warriors-nya untuk mencari Forlevia juga.
Dia bahkan mengumpulkan para penjahat yang dia tangkap sebelumnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan hal yang sama. Mungkin orang-orang ini memiliki jaringan yang lebih baik daripada yang lain. Adegan para penjahat berkumpul disaksikan oleh Kaiden dan timnya. Apa yang akan Levi lakukan? Mengapa dia mengumpulkan begitu banyak penjahat? Apakah dia bersiap untuk melakukan tiran? Keempat prajurit itu terkejut. Beritahu The Cardinal Hall dan Eragon sekarang juga. Minta mereka untuk mengirim orang secepat mungkin. Levi merencanakan sesuatu yang besar. Itu benar. Forlevia akan menjadi murid seseorang. Itu persis rencana mereka. Bab 1790. Dilihat dari bakat dan potensi Forlevia, jika berita itu tersebar, semua orang akan mengamuk dan bertarung satu sama lain untuk mengambilnya, baik itu pasukan di Erudia atau di seluruh dunia. Semua orang sangat ingin memilikinya. Namun demikian, orang-orang Raisonian tidak menyebarkan berita itu, tetapi merahasiakannya, menolak untuk membiarkan kucing itu keluar dari kantong. Sebaliknya, mereka mengirimkan undangan eksklusif kepada pasukan yang ingin memiliki Forlevia sebagai murid mereka. Mereka yang diundang tutup mulut demi keuntungan mereka sendiri. Selain mereka, tidak ada orang lain yang tahu tentang acara pemuridan. Meski begitu, masih banyak tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Pulau tak dikenal di kedalaman Eastford adalah daerah terlarang di mana badai dan angin topan sering terjadi. Bahkan satelit seringkali tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Pesawat dan kapal biasanya menghindari rute yang melibatkan daerah ini. Namun, orang-orang Raisonian memilih pulau ini sebagai tempatnya. Itulah mengapa West Skylord tidak dapat melacak mereka dengan cepat, meskipun dia memiliki departemen intelijen yang paling efisien. Di pulau, samurai Raisonian telah tiba untuk waktu yang lama. Sebuah helikopter mendarat, dan beberapa prajurit membawa Forlevia ke tempat tersebut. Tempat itu juga telah didekorasi dengan baik. Forlevia dikurung di belakang panggung. Mengedipkan matanya yang besar dan bulat, Forlevia tetap diam. Dia tidak menangis, dia juga tidak membuat keributan. Memeriksa tempat itu dengan ekspresi serius, gadis itu sepertinya memeras otaknya untuk mencari solusi. Meskipun dia masih muda, dia adalah anak yang bijaksana. Pengalaman uniknya sejak kecil membuatnya lebih dewasa dari teman-temannya. Mengepalkan tinjunya, dia menghela nafas diam-diam. Aku masih belum cukup kuat. Yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu ayah saya datang untuk menyelamatkan saya. Namun, dia ingin melakukan apapun yang dia bisa, mencoba mengingat setiap wajah di tempat ini. Meskipun mereka bertopeng, dia masih mencoba mengingat ciri khas mereka. Dia bahkan memperhatikan bahasa dan nada suara mereka, sehingga Levi akan memiliki lebih banyak petunjuk di kemudian hari. Dengan topeng, kepala Raisonian itu mencibir. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa dihasilkan oleh kejeniusan Erudia untuk kita. Hahaha, saya tidak sabar untuk mencari tahu. Semuanya sudah siap. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu kedatangan orang-orang yang tertarik dengan pemuridan. Ledakan, ledakan. Tak lama kemudian, suara gemuruh bergema di langit di atas pulau. Sebuah helikopter mendarat, dan tamu pertama ada di sini. Pria itu adalah Kalan, dewa perang dan penguasa Istana Naga, yang merupakan kekuatan lama di Erudia. Dia hanya beberapa inci dari mencapai peringkat 8. Sebagai prajurit ke-19 di daftar permata, dia satu peringkat lebih tinggi dari Levi. Setelah janji dewa dan berbagai krisis, banyak kekuatan lama muncul satu persatu. Namun, kekuatan paling lama dan paling kuat masih tersembunyi dari dunia dan tidak pernah muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana Raisonians berhasil mengundang mereka. Itu menunjukkan betapa berpengaruhnya mereka. Kamar. Tamu kedua adalah Eloy, penguasa Istana Guntur dan prajurit ke-15 dalam daftar permata. Tamu ketiga adalah Gubernur Kota Verlake. Dia peringkat 13 di daftar permata. Setelah itu, tamu keempat dan kelima ada di sana. Segera, perwakilan dari banyak kekuatan datang. Hampir semua orang yang berada di peringkat 11 hingga 20 telah muncul. Tamu ke-16 telah tiba. Mari kita sambut Hadeon, Kepala Istana Hades dan prajurit ke-12 di daftar permata di Erudia. Tamu ke-17 ada di sini. Dia tidak lain adalah Einar dari Five Dragon Hill. Sebagai prajurit ke-11 di daftar permata, dia ahli dalam teknik magis. Setelah keduanya terlihat, kerumunan terkesiap satu demi satu. Terlepas dari 10 prajurit teratas di daftar permata,
semua yang lain telah muncul. Memang menakutkan untuk memiliki setengah dari prajurit daftar permata di sini. Selain pasukan dari Erudia, ada lusinan pasukan kuno dari negara tetangga. Semua tamu undangan juga sudah datang. Bersambung.